ceritanya tuh ya enggak bisa pasti amat gitu ya. Kapan dimulai misalnya, kapan saya jatuh cinta sama buku, ya kan. Jatuh cinta sama orang saja susah kita tahu ya. Jadi jatuh cinta sama buku juga begitu. Tapi rasanya ketika saya masih mahasiswa S1 di sini, itu saya sudah mulai gitu ya. Pada masa-masa itu saya jadi mahasiswa tahun 76, kelas 1. Saya kira masih jarang mahasiswa yang berpikir untuk misalnya membeli buku berbahasa Inggris gitu. Saya masih ingat ketika itu saya membeli buku budgeting gitu ya, dalam bahasa Inggris. Budgeting itu penganggaran perusahaan. Tentu saja ketika itu saya tidak bisa beli buku banyak gitu. Tapi di luar bahwa saya membeli buku, saya kira saya boleh dikata sebagai mahasiswa yang cukup rajin belajar sendiri. Kenapa kok rajin belajar sendiri? Sebenarnya alasannya sederhana, karena saya jarang masuk. Gitu. Ketika itu belum ada ketentuan harus masuk berapa, gitu ya. Jadi karena saya jarang masuk, maka saya mengikuti apa yang diajarkan oleh dosen di kelas itu dengan belajar sendiri. Sebagian besar pakai buku berbahasa Indonesia. Tetapi saya sudah mulai tertarik untuk membeli buku 1, 2, 3 gitu, saya kira sampai 5, 6, 7 yang berbahasa Inggris. Nah, itu saya kira mulainya dari situ. Nah, beruntung saya ketika saya mahasiswa kelas, saya dulu kan redaktur di majalah mahasiswa Ekonomika. Kemudian saya juga ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Jadi saya punya pengalaman organisasi yang lumayan. Dan yang membuat saya lebih beruntung lagi, saya kenal sama orang-orang yang mencintai buku. Salah satunya adalah misalnya Mas Muhammad Dawam Raharjo. Itu dulu Direktur Utama LP3IS, sebuah pusat studi di Jakarta sana yang ketika itu mencorong. Kemudian ada nama lain misalnya Mas Adi Sasono. Mas Adi Sasono itu dulu zaman itu menjadi Direktur Utama Lembaga Studi Pembangunan. Jadi kalau sekarang ya banyak lembaga yang ada tuh yang seperti itu, ya kan? Tidak perlu saya sebut, ya kan? Nah, di Jogja sendiri saya punya teman 2 orang yang sangat dekat. Yang satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang satu mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional. Kami bertiga kemudian mendirikan sebuah LSM. Ketika kami sudah selesai jadi ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, bingung ini ngerjain apa ini? Gitu. Kemudian berdirilah LSM di Jogja, Lembaga Swadaya Masyarakat, namanya Dorowati Institute di Kota Baru sana. Jadi gagah juga kantornya di Kota Baru, dekat SMA 3 sana. Nah, teman kami 2 dan saya itu kemudian bersama Mas Dawam, kemudian bersama Mas Adi Sasono. Kemudian masih ada lagi 1 orang yang sekarang masih hidup di Jogja, namanya Mas Habib Herzin, yang tinggal di dekat Borobudur sana sekarang. Itu semuanya pecinta buku, aktivis, bahkan Mas Adi Sasono itu ya terlibat juga aktif secara politik. Pernah ada guyonan, ya tidak guyonan, agak real gitu. Dicalonkan sebagai salah satu calon presiden Republik Indonesia setelah reformasi. Dan Mas Adi Sasono itu sempat menjadi Menteri Koperasi zamannya Pak Habibie jadi presiden. Gitu ya. Jadi saya kira latar belakang aktivis dan pertemanan dengan mereka itulah yang membuat saya menjadi cinta sama buku, dan beberapa teman itu mengindikasikan bahwa kamu cocoklah jadi orang yang belajar, pembelajar gitu, kira-kira gitu. Nah, ketika kemudian tahun 85 saya sekolah ke Honolulu, ke University of Hawaii dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia dan East West Center, saya mendapatkan beasiswa itu karena ketika itu di samping saya sebagai dosen di sini, saya menjadi peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Ketika sampai di Hawaii, saya ketemu dengan 2 orang dosen yang ketika saya konsultasi, ketika saya cerita gitu, saya datang ke ruangannya itu tidak ada isinya apa-apa kecuali penuh dengan buku. 2 dosen itu yang sekarang ada di Hong Kong salah satunya, namanya Alvin So, dan satunya adalah Hagen Ku.
orang Korea sama orang Hong Kong, itu menginspirasi saya. Oh, begini loh pekerjaan seorang dosen itu. Gitu, ya. Dan tentu saja ada James Palmore yang datang dari East West Center yang membimbing saya. Di Honolulu itu setiap awal kuliah di toko buku itu dijumpai banyak buku. Ada toko bukunya, ada bookstore. Dan mahasiswa membeli di situ. Bisa pesan juga, bisa beli langsung. Ada yang untuk persiapan kuliah, ada yang untuk koleksi. Nah, saya membeli. Gitu. Apakah saya punya uang? Enggak, ya kan? Beasiswa saya itu cuma $1.000 gitu. Dan saya punya istri, saya ajak ke sana, namanya Lukia itu. Punya anak 2, dan ketika pulang istri saya sedang hamil. Tentu dengan beasiswa 1.000 itu tidak cukup kalau saya ingin membeli buku. Dan istri saya bekerja, ya dia dapat gaji lumayan gitu. Akhirnya yang dipakai makan itu uang istri saya. Uang beasiswa saya untuk beli buku gitu, kira-kira gitu. Nah, jadi saya punya tradisi yang tidak lazim, karena biasanya kalau orang pulang sekolah sampai negaranya sendiri, itu yang dikerjakan pertama kali adalah beli mobil atau beli rumah. Beli mobil dan bahkan beli rumah. Karena ketika di luar negeri bisa menabung. Umumnya begitu. Nah, saya ini enggak umum, gitu, kira-kira ya. Ketika saya pulang, saya bawa kantung buku. Saya kirim lewat laut, itu kira-kira 30 karung buku, gitu, ya. Jadi itu tidak lazim. Sehingga ketika sampai di Jogja, saya tidak punya tabungan. Ya rumah saya seperti dulu, gitu. Saya tidak berpikir, oh ini gimana rumah ini, gitu ya. Begitu. Jadi harta kekayaan saya adalah buku itu. Nah, saya beruntung punya istri yang mengizinkan saya beli buku. Sebetulnya sih enggak mengizinkan langsung juga kan. Saya kan ahli strategi ya, jadi saya tipu istri saya tuh. Kalau saya nggak boleh beli buku, saya beli yang lain, kira gitu. Nah, ternyata dia lebih memilih mengizinkan saya beli buku daripada beli yang lain. Nah, jadi sebetulnya kalau dikalkulasi secara akuntansi gitu, itu yang membeli buku itu sebetulnya istri saya, bukan saya, gitu ya kan? Iya enggak? Nah, makanya pojok Suarsono Lukia itu saya dalam batas-batas tertentu meminta dengan hormat supaya nama istri saya dimasukkan itu dengan pertimbangan itu, karena yang saya pakai itu duitnya istri saya, bukan duit saya, gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, sampai enggak bisa memperbaiki rumah, sampai sini enggak punya mobil. Saya masih ingat pada satu hari gitu, ketika istri saya sedang hamil anak ketiga, saya sudah punya anak 2, kami berboncengan naik sepeda motor Honda bebek itu. Ya, jadi istri, anak 2, istri sedang hamil gitu. Dan ada dosen senior yang melihat, wah betapa sumpeknya Suarsono itu, kira-kira gitu ya, kira-kira. Tapi ya kami berbahagia saja, kira gitu asal usulnya. Jadi prosesnya ya tidak terlalu rumit, bisa disederhanakan. Tapi kalau dipandang agak nekat sedikit gitu, mungkin bisa jadi ya. Saya itu kan dosen ya. Sebelum saya memutuskan untuk diterima untuk menerima pekerjaan sebagai dosen itu, sebetulnya saya diterima juga bekerja di tempat lain. Tanpa tes pada zaman itu, saya diterima di Bank Indonesia. Tapi kemudian ada teman saya tadi yang orang Jogja, kayaknya kamu lebih cocok jadi dosen. Gitu. Apalagi dosen UII. Gitu. Kata dia, ini jalan kamu menuju surga. Amin, saya bilang gitu ya. Kenapa saya amini? Karena saya ini mudanya agak beling sedikit gitu. Jadi ketika saya diberitahu ini jalan lurus gitu, saya merasa bersemangat. Iyalah, saya kira saya harus jadi dosen saja. Dan di sisi yang lain saya sadar bahwa penghasilan dosen itu ya kayak gitu, hidupnya kayak gitu. Kemudian saya berpikir saya harus juga mencari jalan lain untuk hidup selain dari dosen. Nah, berdirilah LSM tadi itu. Nah, dari situ saya terus belajar membaca, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konsultasi, pekerjaan penelitian gitu, yang di luar keseharian pekerjaan dosen. Nah, yang menarik adalah ketika saya sekolah di Honolulu itu, tadi kan saya cerita bahwa dibantu mencari beasiswa dari Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Satu saya juga manajemen gitu.
Tetapi minat saya yang paling besar itu adalah pada ekonomi politik, political economy. Dan ketika itu mulai gelisah gitu, ketika Mas Adi, Mas Dawam, Mas Habib, Mas Ali Mustafa, Mas Yuswanto cerita tentang political economy dan saya tidak begitu mengerti. Lama-lama saya berpikir memang kalau mau memperbaiki dunia, inilah jalannya. Nah, gitu, kira-kira gitu. Apalagi ketika itu mereka sering juga bercerita tentang kebangkitan peradaban Islam. Jadi saya tergoda gitu untuk ikut sedikit lebih mengerti tentang apa sih sesungguhnya persoalan dunia, persoalan geopolitik dunia, dan apa sesungguhnya persoalan yang dihadapi oleh umat Islam ini. Nah, gitu kira-kira. Sehingga perhatian saya kemudian bergeser, tidak lagi belajar manajemen, tapi belajar political economy. Dan mulai sedikit atau banyak membeli buku, mengkoleksi, membaca buku-buku tentang peradaban Islam. Saya jatuh cinta saya itu dalam keseharian itu sesungguhnya pada strategi. Jadi ketika saya belajar manajemen, saya merasa gelisah, kok saya kurang bisa menikmati. Lama-lama saya mencari sesuatu di manajemen yang bisa saya hidup nyaman, nikmat, hati saya tidak gelisah, batin saya merasa bahagia, tapi di saat yang sama saya bisa hidup normal, layak sebagai seorang dosen. Kemudian saya memutuskan untuk mengambil spesialisasi strategi. Dari situ saya banyak menulis buku, tulisan, macam-macam tentang strategi. Tapi lama-lama gelisah juga kok, strateginya cuma perusahaan. Bergeser sedikit, mengenali strategi pemerintahan, strategi negara. Gitu, ya. Karena kan teman-teman saya tadi yang saya sebut itu, semuanya ahli tentang makro, masa saya mikro. Nah, bergeser ke negara, ujungnya saya menjadi konsultan gitu ya. Tapi sebelum itu saya bernasib baik ketika ada krisis ekonomi 97-98 di Asia Tenggara itu. Dan banyak perusahaan sakit di Indonesia. Dari situlah saya kemudian memperkenalkan satu produk pelatihan yang pas momentumnya, yaitu strategi penyehatan perusahaan. Corporate turnaround, gitu. Banyak perusahaan yang sakit. Ide itu saya dapat ketika pada masa itu saya, di samping saya jadi dosen di sini, saya jadi dosen di IPMI, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, di Jakarta. Institut Pengembangan Manajemen Indonesia itu ketika itu sering disebut sebagai Harvard-nya Indonesia. Ya, saya kenal dengan dekannya gitu, namanya Pak Hadi Satyagraha. Nah, dari situ saya memperkenalkan produk corporate turnaround itu, strategi penyehatan perusahaan. Dapat hidup saya lebih layak. Gitu, ya. Saya mengajak teman ekonomi, UI, mengajak Pak Hadi, mengajak Pak Kuntoro Mangkusubroto, bekas menteri, mengajak Pak Eri Riana Harja Pamekas, gitu ya, untuk bergabung bersama-sama menekuni ini. Gitu, ya. Nah, kemudian bergeser lagi sekarang. Ketika dulu menekuni strategi pemerintahan nyaman, sebelumnya menekuni strategi penyehatan perusahaan nyaman, dan berpikir kembali ke yang awal, bahwa saya ikut berpartisipasi untuk menyehatkan peradaban Islam. Dari situlah saya belajar tentang bagaimana menyusun strategi penyehatan peradaban Islam. Yang sekarang ini dijanjikan katanya waktu itu abad 15 ini adalah abad kebangkitan peradaban Islam, tapi ketika sudah lebih dari separuh atau mendekati separuh, ternyata tanda-tanda yang signifikan tentang sehatnya peradaban Islam itu tidak kunjung terlihat. Nah, saya semakin gelisah dan kemudian menekuni itu. Gitu, ya. Jadi kalau saya ditanya misalnya apa buku yang paling menarik gitu, dari semua koleksi saya, gitu, saya kira saya bisa menyebut dua.
Ya. Yang pertama itu ada ilmuwan dari New York State University, namanya Immanuel Wallerstein. Dia menulis satu seri buku yang diberi nama World System, Sistem Ekonomi Dunia. Beberapa seri yang di dalamnya itu bercerita tentang bagaimana sistem kapitalisme dunia itu lahir dan berkembang. Buku itu luar biasa menginspirasi saya. Oh, begini loh ternyata kapitalisme itu lahir dan bagaimana kapitalisme itu bisa berkembang dan berkuasa. Tapi yang lebih mengejutkan lagi ternyata ini saya temukan di Honolulu masih, tidak di Indonesia. Ada buku yang saya ingat betul yang ini mempengaruhi pemikiran saya dalam jangka panjang sampai sekarang. Ada buku yang berjudul Before European Hegemony. Ya. Saya biasanya ingat saya penulisnya, tapi kali ini saya tidak ingat. Karena buku ini bercerita tentang versi lain dari sejarah lahirnya kapitalisme. Kalau tadi ada saya menyebut Immanuel Wallerstein, yang buku Before European Hegemony itu bercerita bahwa kapitalisme itu sudah dijumpai sebelum lahir di Barat. Umumnya orang menganggap bahwa kapitalisme itu lahir pada abad 17 setelah ada revolusi industri dan revolusi politik. Tapi dalam buku Before European Hegemony itu disebutkan dulu sudah pernah ada kapitalisme timur. Yang ketika itu pemainnya ada 3, yaitu Cina, Islam, dan India. Dunia ternyata tidak hanya pernah berada dalam genggaman barat, tapi dunia pernah berada juga dalam genggaman timur, bahkan dalam bentuk yang multipolar, tidak unipolar atau tidak bipolar. Ketika itu dunia lebih demokratis. Nah, dari situ saya mulai belajar bahwa sesungguhnya ketika Islam itu berjaya, ada juga kapitalisme di sana, versi Islam. Itu yang jarang diketahui orang, ya. Dan sekarang makin banyak diketahui. Kemudian ada buku yang spesifik menyebut judulnya Islam and Capitalism, gitu misalnya, yang aslinya terbit dalam bahasa Perancis di Perancis, kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris. Itulah yang menjadi latar belakang sesungguhnya. Jadi bertahun-tahun yang lalu buku itu saya temukan di Honolulu, menjadi latar belakang paling pokok dari pilihan topik disertasi saya yang kemudian berjudul Kapitalisme Religius Peradaban Islam Masa Depan. Nah, gitu ya. Jadi tidak datang dengan tiba-tiba. Sampai hari ini sih sebetulnya nggak ada buku yang susah dicari sebetulnya, ya. Asal punya uang, gitu, pada masa sekarang dan punya kehendak. Ya. Belakangan ini saya memang punya problem belakangan ini, karena ternyata perhatian saya bergeser lagi, gitu. Tidak pada strategi dan civilization, tetapi pada filsafat. Dan memang ada yang mengkonstatir bahwa umat Islam itu masih jauh dengan filsafat. Bahkan masih ada yang menilai umat Islam ini anti filsafat. Nah, kemudian saya bergeser ke filsafat ekonomi, filsafat manajemen, teorisasi manajemen. Dan situ saya menjumpai fakta baru yang mengejutkan bahwa sangat sedikit buku filsafat yang harganya murah. Gitu ya. Saya pernah minta tolong pada Universitas Islam Indonesia untuk membeli satu seri buku sejumlah 3 biji, ya, karena buku itu sangat bagus, gitu, ditulis oleh David Hand tentang Philosophy of Economics, dan 3 seri itu harganya lebih dari 15 juta. Ya, jadi satu buku berarti harganya 5 juta rupiah. Nah, salah saya adalah
Mungkin saya terlanjur cinta sama buku, mungkin saya malu gitu sebagai dosen. Kalau saya ngajar membawa buku yang tidak asli. Jadi saya kalau membawa buku yang tidak asli itu rasanya, kamu belum pecinta buku, kira-kira gitu ya. Bercinta itu harus total, gitu kira-kira ya. Jadi gini, mungkin ada kaitannya dengan kesepian ya. Saya itu tidak punya saudara, ya anak tunggal, cucu tunggal. Nah, teman saya berdialog itu, salah satunya buku. Jadi kalau saya sedang gelisah gitu, itu saya tidak bisa tidur. Dan jawaban yang paling mudah saya temukan itu dari buku. Salah saya dalam hidup adalah sampai pada usia yang sekarang ini, yang sudah mulai menua, itu saya masih sering gelisah ketika melihat fenomena-fenomena baru. Aneh juga, misalnya yang saya masih ingat gitu. Pada satu hari ada tradisi di Masjid Gede Kauman memperingati datangnya Tahun Baru Masehi. Itu kan agak aneh. Masjid kok memperingati datangnya Tahun Baru Masehi. Di sana ada seminar malam hari jam 11. Waktu itu yang diundang 2 orang. Yang pertama Pak Profesor Amin Rais dan yang kedua Suarsono Muhammad. Tidak cocok lah 2 pasangan itu dijadikan satu. Saya bercerita tentang strategi penyehatan Indonesia sesuai dengan kompetensi saya. Pak Amin Rais bercerita tentang krisis ekonomi Amerika yang terjadi pada tahun 2007. Nah, selesai seminar itu, saya berpikir bahwa, saya ini beruntung ya, karena ternyata dalam masa hidup saya itu, saya pernah melihat ada peradaban sekuat Amerika yang sering disebut sebagai hegemon dunia, pemegang hegemoni dunia, ternyata bisa mengalami penurunan. Ayah saya tidak pernah mengalami itu, kakek nenek saya tidak pernah mengalami itu, generasi yang lebih senior daripada saya tidak pernah mengalami itu. Tapi generasi saya pernah melihat senyatanya bahwa Amerika yang dulu hebat itu pernah dinilai sekarang ini dalam posisi menurun. Nah, saya mengembangkan cerita Pak Amin Rais ini dengan berimajinasi bahwa jangan ini tanda paling awal dari kemunduran peradaban Barat, bukan sekedar peradaban Amerika. Nah, yang mengejutkan di sisi lain ternyata ada contoh lain, peradaban yang dulu tertinggal, yang pernah maju, yang tadi saya sebut pada abad 13-14 pernah menguasai dunia, yaitu Cina, India, dan Islam. Ternyata pada saat Amerika dan Barat mengalami penurunan, Cina dan India bangkit kembali dengan tingkat akselerasi yang mengejutkan siapa saja. Cina hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari setengah abad jika dihitung dari tahun 1979 ketika Deng Xiaoping pertama kali jadi Perdana Menteri di Cina dan sekarang Xi Jinping jadi Perdana Menteri, itu tidak lebih dari setengah abad Cina meroket menjadi tandingan yang hampir setara dengan Amerika. Kegelisahan saya memuncak. Bagaimana Cina dan India bisa kembali bangkit, sementara Islam setia untuk berada di belakang, gitu ya, dan terus terbelakang. Nah, ini kegelisahan saya yang luar biasa. Kadangkala saya merasa sepi, sunyi, sendiri, tidak punya banyak teman untuk membicarakan ini. Di UI saya beruntung punya teman namanya Fatul Wahid, yang kadang-kadang bisa saya ajak berbicara ya, dan membantu saya untuk tetap menjaga kegairahan hidup ini, bahwa kegelisahan yang selama ini saya miliki itu perlu dijaga dan terus dikembangkan untuk mencari solusi yang diperlukan. Tidak banyak yang saya temukan teman-teman akademisi seperti ini, mungkin saya berlebih atau saya keliru mencari teman, tapi itulah yang saya rasakan. Kalau ditanya tentang apa sebaiknya buku yang harus dikenal oleh mahasiswa pada generasi sekarang, memang jauh lebih kompleks dibanding yang saya alami dulu. Sekarang ini tidak ada yang menolak bahwa pragmatisme itu mengedepan. Tidak ada yang menolak.
saya pun juga mengakui, ya. Oleh karena itu, saya sarankan pada mahasiswa, kalau ini bisa dipercaya, mau tidak mau mahasiswa harus punya kecakapan praktikal. Dan buku-buku seperti itu harus ditekuni oleh mahasiswa. Buku-buku yang berkaitan dengan teknologi, karena teknologi itu menjadi penentu masa depan. Jadi memang ini agak menyedihkan karena yang bersifat teknologis dan bersifat ilmu-ilmu dasar itu kurang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu saya meminta mahasiswa untuk secara sungguh-sungguh melakukan pilihan bahwa ilmu-ilmu yang praktikal, terutama yang berkaitan dengan teknologi itu harus menjadi prioritas. Tetapi hidup memang bukan soal yang pragmatis saja. Ada ketakutan bahwa ketika teknologi menjadi dominan, manusia akan mengalami proses yang disebut dengan dehumanisasi. Dan saya kira ada orang yang sangat takut tentang ini, ya. Fukuyama dalam bukunya Disruption itu sudah mensinyalkan ini dari awal. Ternyata manusia tidak saja menerima kehadiran teknologi dan yang serba praktikal, tapi mereka menerima dengan senang hati karena mereka merasa diuntungkan. Tetapi Harari juga mengingatkan bahwa yang disampaikan oleh Fukuyama itu bukan hal baru. Ketika manusia dalam sejarah mengalami revolusi pertanian, revolusi yang masih awal itu setelah revolusi pemikiran, Harari juga mensinyalir manusia merasa berbahagia. Padahal revolusi pertanian yang berlangsung ketika itu menjadikan manusia kurang bergerak karena lebih banyak menetap, dan karena itu kemudian menjadi lebih gemuk, dan karena itu kemudian menjadi kurang sehat dibanding pada masa sebelumnya. Jadi penyakit manusia untuk menerima teknologi dengan mudah itu bukan hal yang sekarang saja. Dari dulu begitu manusia. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan bahwa soal-soal filosofis, soal-soal strategi yang itu tidak mudah digantikan oleh teknologi. Karena di dalam berpikir filsafat, dalam berpikir strategi, selalu ada intuisi dan ada seni. Nah, oleh karena itu saya menginginkan, alangkah indahnya kalau mahasiswa itu di satu sisi berpikir praktikal, tapi di sisi lain tetap berpikir filosofis dan memperhatikan intuisi untuk membangun jati dirinya secara lebih komplit. Nah, kira-kira gitu. Saya kira sekarang ini semakin banyak orang yang mulai ragu, mulai tidak kerasan untuk membaca buku. Mereka lebih rajin membaca yang lain, gitu ya. Tetapi saya kira harus ada sebagian dari kita yang tetap perlu setia untuk mencintai buku. Itu memang tidak mudah, tapi siapa tahu kita punya teman yang semakin hari semakin banyak dan semakin berkualitas. UII saya kira perlu menempatkan diri menjadi contoh universitas yang secara sungguh-sungguh menghargai bagaimana proses belajar mengajar dan buku bisa berjalan beriringan.